Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Syafiqah Devianti dari Prodi Animasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika dan juga tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofise Grundslag. Nah, ide ini mendapatkan sambutan positif dalam sidang BPUPKI pertama, namun belum diuraikan secara rinci dan lebih mengutamakan adagium politik dan bersifat teoritis. Lalu kemudian ada era Soeharto, yang dimana kedudukan Pancasila ini sebagai sistem filsafat berkembang, istilahnya itu menjadi Weltanschauung, yang memiliki arti bahwa filsafat Pancasila selain bertujuan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, juga dapat digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat era reformasi. Nah, pada era ini, Pancasila sebagai sistem filsafat itu kurang terdengar resonansinya dan bergema dalam wacana akademik. Lalu kemudian tantangan Pancasila, itu ada kapitalisme, yang dimana aliran ini yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan rakyat. Salah satu tantangannya ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan yang berdampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Lalu kemudian komunisme, yaitu aliran atau paham mengenai yang meyakini bahwa pemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu tantangannya yaitu dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sila pertama itu terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan memiliki prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Lalu di sila kedua, manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, antara lain susunan jiwa atau raga, sifat individu dan sosial, kedudukan yang otonom, dan makhluk Tuhan. Sila ketiga yaitu terkait dengan semangat kebangsaan yang terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Dibedakan menjadi tanah air real, yaitu bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan. Lalu kemudian tanah air formal, negara bangsa yang berundang-undang dasar sebagai warga merupakan pembuat undang-undang, menggariskan hukum peraturan, dan lain-lain. Lalu kemudian di sila keempat terletak pada prinsip musyawarah, yang dimana keputusan yang diambil lebih berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Lalu kemudian di sila kelima terwujud dalam 3 aspek, antara lain keadilan distributif, bersifat membagi-bagi negara kepada warga negara. Lalu kemudian keadilan legal atau kewajiban warga negara terhadap negara, atau bisa disebut keadilan bertaat. Dan kemudian keadilan komutatif, yaitu keadilan antar sesama warga negara. Selanjutnya di urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, yaitu meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik dan juga merdeka dalam mengemukakan ide untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, yaitu membangun pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya Indonesia sendiri sehingga dapat menghadapi ideologi luar. Karena seperti yang kita tahu saat ini, ideologi luar itu cukup bisa melunturkan pemikiran masyarakat kita. Jadi kayak misalnya budaya luar itu, kita itu harus open minded gitu kan, dan kita takut bahwa dengan open mindednya itu budaya yang ada di Indonesia ini akan lama-kelamaan akan luntur dan hilang gitu. Nah, maka dari itu Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran untuk memilah gitu, menyaring, memfilter. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menjadi dasar pijakan untuk menghadapi globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan. Jadi kayak sebagai pijakan
untuk menghadapi globalisasi yang saat ini ya bisa dibilang cukup amat mengancam sekali, ya enggak sekali sih, kayak cukup mengancam, cuman ya agar tidak luntur nilai kebangsaannya, maka Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran di situ. Lalu yang keempat, jadi way of life sekaligus way of thinking bahasa Indonesia yang menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Kemudian oke. Sudah, sekian itu saja dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.